Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan melanjutkan pembahasan salah satu materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi, yaitu manajemen data dan informasi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan surat Menpan RB nomor B5457 tahun 2024 bahwa cakupan materi dari bidang penata kelola sistem dan teknologi informasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kemampuan umum yang terdiri dari 9 materi, dan yang kedua, kemampuan khusus yang terdiri dari 19 materi. Dan alhamdulillah sebagian besar materi-materi ini sudah selesai kita bahas. Nah, terkait dengan materi manajemen data dan informasi, ada beberapa hal yang tentunya teman-teman perlu pahami. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu manajemen data, apa itu manajemen informasi, dan apa pentingnya manajemen data dan informasi. Nah, kalau misalnya teman-teman berkeinginan untuk membaca lebih lanjut terkait dengan manajemen data, teman-teman bisa merujuk pada salah satu referensi e-book yang juga saya rujuk sebagai acuan pembuatan materi dalam video ini, ya. Linknya ada di sini, teman-teman bisa langsung download, ini gratis. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus memahami apa saja komponen utama manajemen data dan informasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komponen utama dari manajemen data dan informasi itu ada 4, ya. Pertama ada data, yang kedua informasi, yang ketiga metadata, dan yang keempat ada yang namanya sistem. Selanjutnya teman-teman juga harus paham bagaimana siklus data dan informasi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 6 siklus hidup data dan informasi. Dimulai dengan pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemeliharaan, dan terakhir itu adalah penghapusan. Kemudian teman-teman juga harus paham terkait dengan prinsip dasar dalam manajemen data. Ya, di sini ada kualitas data, keamanan data, kepatuhan hukum, serta data governance. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengetahui apa saja aspek teknologi dalam manajemen data dan informasi. Kita bisa lihat di sini ada 5 aspek teknologi, ya, dalam manajemen data dan informasi. Pertama ada data storage, database, data integration tool, ada big data, AI, dan analitik. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada satu suplemen materi terkait dengan tantangan dalam manajemen data dan informasi. Nah, teman-teman juga harus tahu ini. Apa saja tantangan dalam manajemen data dan informasi? Di sini ada 4, ya, terkait dengan volume data, keamanan dan privasi, interoperabilitas, serta kualitas data. Kemudian strategi untuk meningkatkan manajemen data dan informasi. Teman-teman juga harus paham ini, ya. Ada 5 strategi untuk meningkatkan manajemen data dan informasi. Yang pertama terkait dengan standarisasi proses, yang kedua penggunaan cloud, yang ketiga otomatisasi, yang keempat data cleansing, dan yang kelima pelatihan staff. Oke, selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan jika ada di antara teman-teman yang mungkin memiliki pandangan berbeda dengan apa yang saya terangkan di dalam video ini, maka silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Manakah metode pengolahan data yang paling tepat untuk memastikan bahwa data terintegrasi dengan baik dari berbagai sumber yang memiliki format berbeda? Opsinya A. Data replication, B. ITL, C. Data partitioning, D. Master data management, dan E. Data virtualization. Nah, untuk soal nomor 1 ini langsung saja jawabannya itu adalah B, ya, ITL, extract, transform, and load. Jadi ITL ini adalah metode yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan format berbeda. Nah, proses ini melibatkan extract, mengambil data dari berbagai sumber, transform, mengubah data ke format standar yang dapat digunakan bersama, dan load, memasukkan data ke dalam sistem tujuan, misalnya data warehouse. Sekira jelas ya untuk soal nomor 1. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan, apa risiko utama dari overfitting dalam pengolahan data menggunakan algoritma pembelajaran mesin? Kita coba lihat opsinya. A. Data menjadi tidak kompatibel dengan sistem lawas. B. Hasil prediksi tidak akurat pada data baru. C. Penggunaan sumber daya perangkat keras meningkat.
D. Data memerlukan proses ETL tambahan. Dan E. Tidak ada risiko karena model akan selalu memberikan prediksi terbaik. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawaban saya itu adalah B ya, hasil prediksi tidak akurat pada data baru. Jadi overfitting itu terjadi ketika model terlalu terfokus pada data pelatihan hingga kehilangan kemampuan untuk memprediksi data baru secara akurat. Lanjut soal nomor 3, perhatikan baik-baik. Manakah teknik keamanan data yang paling tepat untuk memastikan data tetap aman saat dipindahkan antar jaringan? Opsinya A. Firewall, B. Redundansi data, C. Enkripsi data, D. Protokol HTTP, dan E. Penghapusan data secara aman. Nah, di sini jawaban saya adalah C ya, enkripsi data. Jadi, enkripsi data ini akan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci dekripsi. Dan enkripsi ini merupakan salah satu metode terbaik untuk melindungi data selama transfer, baik dalam jaringan lokal maupun melalui internet. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4, number 4 ya. Dalam konteks big data, apa tantangan utama dari implementasi sistem berbasis Hadoop? Opsinya A. Kesulitan mengintegrasikan data kecil ke dalam klaster dan pengolahan. B. Rendahnya keamanan data dalam sistem Hadoop. C. Kesulitan menangani data tidak terstruktur. D. Kompleksitas dalam manajemen klaster dan pengolahan. Dan E. Keterbatasan dalam menyimpan data terstruktur. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawabannya itu apa, teman-teman? Saya berikan kesempatan untuk memberikan jawaban. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Waktu selesai. Kita coba lihat jawabannya di sini. Kira-kira apa ya? Oke, jadi jawabannya itu adalah D ya, kompleksitas dalam manajemen klaster dan pengolahan. Jadi salah satu tantangan utama Hadoop adalah kompleksitas manajemen klaster termasuk pemantauan, penyetiran, dan skalabilitas. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Apa manfaat utama dari menggunakan data warehouse dalam manajemen data? Opsinya A. Mendukung operasi transaksi secara real time. B. Mengintegrasikan data historis untuk analitik. C. Mengurangi kebutuhan penyimpanan lokal. D. Meningkatkan efisiensi pengolahan data besar. Dan E. Mempermudah akses langsung ke data dalam format asli. Nah, soal nomor 5 ini langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu B ya, mengintegrasikan data historis untuk analitik. Jadi data warehouse ini digunakan untuk mengintegrasikan data historis dari berbagai sumber untuk analitik strategis. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Manakah pendekatan yang paling efektif dalam data governance untuk memastikan kualitas data? Opsinya A. Implementasi teknologi AI dan cloud computing. B. Penunjukan Chief Data Officer. C. Pembuatan kebijakan internal yang ketat. D. Penggunaan alat analitik berbasis cloud. Dan E. Penghapusan data duplikat secara rutin. Nah, perhatikan baik-baik pertanyaannya dan analisis dengan cermat setiap jawaban yang ada. Jangan sampai salah ya. Jadi untuk soal nomor 6 ini Jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya itu adalah C ya, pembuatan kebijakan internal yang ketat. Jadi berbicara tentang data governance, maka ia membutuhkan kebijakan internal yang ketat untuk mengelola kualitas data. Dalam hal ini melibatkan proses standarisasi, pemantauan, dan pengelolaan metadata. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Perhatikan, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya. Oke. Apa tujuan utama dari Master Data Management (MDM)? Opsinya A. Meminimalkan biaya penyimpanan data. B. Mengelola data tidak terstruktur. C. Memastikan konsistensi dan akurasi data. D. Mempercepat proses backup data. Dan E. Menghapus data historis yang tidak relevan. Nah, untuk soal nomor 7 ini jawaban saya adalah C ya, memastikan konsistensi dan akurasi data. Jadi MDM ini adalah proses untuk memastikan data utama atau master data seperti data pelanggan, produk, dan pemasok tetap konsisten, akurat, dan terkini di seluruh organisasi. Lanjut soal nomor 8, perhatikan. Bagaimana data virtualisasi membantu organisasi dalam manajemen data? Opsinya
A. Dengan menghilangkan kebutuhan data warehouse dan mengurangi kebutuhan pengolahan data besar. B. Dengan memungkinkan akses data tanpa memindahkannya secara fisik. C. Dengan menggantikan proses ITL tradisional. D. Dengan memprioritaskan kebutuhan pengolahan data besar. Dan E. Dengan menciptakan duplikasi data untuk analitik. Untuk soal nomor 8 ini langsung saja jawabannya itu adalah B ya, dengan memungkinkan akses data tanpa memindahkannya secara fisik. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Perhatikan, apa kerugian utama dari penyimpanan data berbasis cloud? Nah, saya kira ini gampang saja ya jawabannya. Kita coba lihat opsinya. A. Sulitnya melakukan backup data. B. Kompleksitas dalam pengaturan keamanan. C. Keterbatasan dalam menyimpan data historis. D. Ketergantungan pada perangkat keras lokal. Dan E. Tidak kompatibel dengan alat analitik modern. Jadi soal nomor 9 ini jawabannya sudah pasti yaitu B ya. Kompleksitas dalam pengaturan keamanan. Jadi keamanan data dalam cloud itu menjadi perhatian utama karena data disimpan di luar kontrol fisik organisasi. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 10, soal terakhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Perhatikan baik-baik. Apa peran utama dari data lake dalam pengelolaan data? Opsinya, A. Menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur untuk transaksi real time. B. Menyediakan platform untuk pengelolaan metadata dan kebutuhan lainnya. C. Menyimpan data dalam bentuk asli untuk analisis mendalam. D. Memproses data menggunakan sistem relasional. Dan E. Mengurangi duplikasi data dalam data warehouse. Untuk soal nomor 10 ini jawaban saya adalah C ya. Menyimpan data dalam bentuk asli untuk analisis mendalam. Jadi data lake itu dirancang untuk menyimpan semua jenis data, baik terstruktur, semi terstruktur, ataupun tidak terstruktur dalam bentuk aslinya. Sehingga hal ini memungkinkan analisis lebih mendalam dibandingkan data warehouse yang dirancang untuk data terstruktur. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Pada akhirnya, perjuangan hari ini adalah benih kesuksesan di masa depan. Jangan menyerah, karena setiap tetes keringatmu akan membuahkan hasil yang indah. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.